Jangan sampai ini cantik-cantik ternyata kamu brand road. Zaman sekarang nih apa ya, brand road tuh kayak Sigma Boy atau Sigma Mewing. Apa sih? Lama-lama di kalangan edukator, di kalangan psikolog dan beberapa parents yang concern ini sudah bukan joke lagi nih. Jadi lebih serius Karena ya, Ci? karena lebih sangat berpengaruh memang ke produktivitas. Terus ke bagaimana kita memahami dunia. Jadi worldview pun bisa sangat terpengaruh dari ini brand road ini. Untuk di anak-anak muda zaman sekarang tuh brand road tuh dikatakan sebagai apa ya? Kayak errornya otak. Otak tuh punya lagi error gitu loh. Jadi mengulang sesuatu ini menahan opini sendiri bukan, gitu. Kau tidak brand road. Enggak. Welcome back to Pak Coy. Bersama saya Regi Leo dan saya Ipe. Oke, kami akan jadi host hari ini. Dan hari ini kita akan bahas satu fenomena yang lagi ngetrend gitu ya belakangan ini. Yaitu apa, Ipo? Brain rot. Ya, brand road. Road itu tahu gak artinya road itu apa, Ipo? Apa itu? Akar. Road. Bukan Itu root dong. Oke. Bukan root, itu road. Road. Road tuh artinya tuh ada pembusukan nih. Jadi pembusukan otak. Jadi ini sangat penting sekali ya, karena ini ngomongin soal bagaimana otak kita ini sekarang ternyata sedang membusuk, guys. Itu karena apa gitu itu? Ya. Nah, makanya. Kita akan bahas hari ini bersama dengan Cik Nova gitu ya. Jadi beliau ini adalah seorang ahli psikolog anak dan juga remaja ya. Nah, jadi dan juga narasumber kita satunya adalah Jocelyn. Joe. Ya, kita panggilnya Joe ya. Yes. Jocelyn. Joe atau Joy? Joe ya, soalnya ada yang banget kamu Joy. Jangan Joe Kak Joe jadi cowok. Joe Taslim ya. Joe Taslim ya. Ya. Jadi Jocelyn ini masih kuliah ya, kuliah, anak pemuda, dan juga Jocelyn ini pasti ya punya pengalaman dengan teman-teman jatuh dengan diri sendiri ya soal brain rot ya, pembusukan otak ya. Jangan sampai ini cantik-cantik ternyata kamu brain rot. Benar, agak pahit dikit ya. Kan sepertinya pengen saya bilang cantik semua. Kita semua cantik ya, Kalau ganteng beda lagi. Nah, oke, kembali lagi ya. Jocelyn pernah dengar kata brain rot nggak tapi sebelum ini? Baru aja tapi atau gimana? Udah. Sebelumnya. Oke. Kamu apa yang kamu pahami tentang brain rot nih? Kayak Kak Regi bilang tadi, pembusukan. Tapi di sini sendiri untuk aku ya, brain rot tuh kayak jadi jokes gitu loh buat anak-anak zaman sekarang. Oke. Tapi brain rot buat aku juga nggak selalu jadi jokes. Bisa jadi brain rot karena suatu hal yang di luar jokes gitu loh. Oke. Bisa jadi jokes ini dari sudut pandang anak pemuda ya, anak muda ya. Tapi saya juga masih muda. Anda muda bukan berarti pemuda ya. Oke. Nah, jadi itu bisa kasih contoh nggak itu jadi jokesnya gimana? Zaman sekarang nih apa ya, brand rot tuh kayak Sigma Boy atau Sigma Mewing. Apa sih gitu kan. Sudah masuk generasi apa ya? Kalau Joy itu apa? Zoomer. Z. Zoomer. Lagi baby boomer. Saya lebih muda dari Anda. Oh, saya baby boomer apa? Siapa artefak? Saya zaman kegelapan. Kegelapan medieval. Oke. Nah, kalau gitu ya, ini kan dari sudut pandang anak muda ya. Jadi bisa jelasin nggak sebenarnya definisi brain rot itu sendiri itu apa sebenarnya brain rot? Ya, kalau definisi yang secara formalnya ya, brain rot memang tadi merujuk pada kondisi di mana seseorang itu kecanduan pada konten digital. Jadi bukan hanya game. Kalau yang di kalangan parents, orang tua itu kan familiarnya kan kecanduan game, itu nge-game terus gitu kan. Tapi brain rot ini lebih ke kecanduan konten digital dan itu yang singkat dan sebenarnya ringan. Singkat, contoh tahu ya, TikTok ya. Short. Gitu, jadi potongan-potongan anime gitu-gitu. Terus meme
Itu termasuk meme tuh ya, meme Iya. itu betul ya, ngomongnya Iya, meme. 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 Oh ya, itu yang benerin juga biasa anak saya yang kelas 6 SD. Dulu saya bilangnya meme. Deso ya, ketahuan usianya ya. Dan itu kecanduannya kenapa disebut kecanduan, karena kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam tanpa kita sadar biasanya. Jadi scrolling ya, scrolling terus gitu ngeliat, karena kalau short itu gimana yang lebih ahli nggak boleh lebih dari 1 menit toh. Iya ya. Kalau kita mau post sesuatu yang short itu kan nggak boleh more than 1 minute. Jadi itu kan kontennya memang ringan dan singkat. Nah itu brain rot itu sebenarnya juga ini ditarik, ada istilah yang doom scrolling, pernah dengar? Iya. Jadi dulu memang doom scrolling itu jadi ya istilahnya apa ya, scrolling yang nggak bertujuan sebenarnya, cuman scrolling aja. Nah betul seperti Jo tadi bilang, awalnya tuh cuman kayak bercandaan. Jadi kalau lihat temennya yang scrolling terus berjalan, ih brain rot gitu. Sama nih kita mungkin bahas lebih lanjut ya, contoh-contohnya, ciri-cirinya brain rot. Tapi lama-lama di kalangan edukators, di kalangan psikolog dan beberapa parents yang concern, ini sudah bukan joke lagi nih. Jadi lebih serius Karena ya, Ci? karena lebih sangat berpengaruh memang ke produktivitas. Jadi kita jadi mendelay. Dan ini sekali lagi bukan hanya di kalangan anak muda ya. Di kalangan yang anak tua pun, anak dewasa, Sampai sampai dari anak tuan. SD. Bahkan sekarang fenomenanya sudah anak TK. Oke. Saya 2 atau 3 kali lihat baby toddler ya, umur 1,5 tahun, itu sudah dipegangin mamahnya sih. Tapi dia sudah bisa dengan jarinya yang mungil dan gini. Mencari-cari konten ya. Iya. Dia sudah bisa begini loh 1,5 tahun. Oke. Itu jadi sangat berpengaruh ke produktivitas. Jadi kita kan jadi cenderung mendelay banyak hal karena itu ke doom scrolling itu tadi. Terus tentu juga berpengaruh ke kesehatan mental. Lama-lama Juga ya, nanti Ci. kita lebih perdalam lagi, dan juga ke pola pikir. Jadi pola pikir terus otomatis nanti pengaruh ke kesehatan fisik juga. Karena kita jadi tidak bergerak. Entah di kursi atau di kasur ya biasanya ya, sambil tiduran gitu kan enak banget ya. Gitu, apalagi ber-AC atau pakai bean bag. Jadi wah itu mungkin bisa Menghabiskan banyak waktunya ke situ ya. Ini kurang lebih brain rot tuh fenomenanya seperti itu. Kecanduannya. Kecanduan konten digital ringan. Oke, Ringan, berarti singkat. kalau Jadi kalau nggak misalnya- mendalam gitu loh. Ini yang podcast seperti ini yang 45 menit itu nggak bikin kecanduan gitu loh. Betul, malah bikin Karena mereka boring. justru di skip karena lihat durasi waktunya. Oh iya. Oke, kita ubah strategi kita berarti. 1 menit. Oh iya. Itu ya. Jadi tadi berarti ini apa namanya, soal kecanduan, soal Konten digital. binge watching gitu ya. Oke, ini pengaruhnya ke nanti akan jadi seperti apa ya, dia cara berpikirnya gitu ya. Terus gimana nih? Maksudnya Contohnya gimana? Cara berpikir itu sekarang coba kalian tanya ya anak-anak yang adik-adik Jo yang masih SD, SMP ya, atau mungkin SMA. Kalau ditanya nih nanti mau kalau gede mau jadi apa? Sekarang jawabannya apa sih? Selebgram, TikToker ya. Iya. Selebgram, TikToker, Dancer, YouTuber. Yes. Itu zaman saya dulu ya, zaman saya belum ada sosial media. Tetapi zaman now anak-anak itu sudah hampir nggak ada yang jawabnya mau jadi dokter, guru, wah, itu fenomena. pendeta Iya. apalagi. Jadi itu Ya. sekarang jawabannya gitu semua tuh, antara TikTokers, YouTubers gitu kan, Gamers. gamers. Nah Kelihatannya itu tuh kayak instan gitu ya. iya, itu pengaruh dari itu brain rot doom scrolling itu, karena itu masuk Ngaruh ke setiap situ ya. hari. Apa yang mereka lihat lama-lama jadi belief, menjadi pola pikir. Kenapa mereka pengen jadi YouTuber? Iya. Karena mereka merasa bahwa jadi YouTuber itu kaya. Iya, iya. Kaya dan bisa cepat. Iya. Dan itu jadi dari konten apa coba? Konten flexing Iya, gitu iya. loh. Iya. Hai guys, ya kan. Ciri khasnya sekarang kan juga begitu. Hai guys, gitu yang
mobilnya yang apa, handphone terbaru. Jadi mereka sudah padahal sebenarnya kalau kita mau ngerti dunia itu pun tidak mudah kan jadi content creator. Jadi jadi YouTuber pun nggak semudah itu Ferguson gitu kan. Sedangkan nggak sekali ngepost terus selalu uang berdatangan. Gitu. Tapi yang ditampilkan itu yang anak-anak sekarang adopt. Jadi mereka cuman mikirnya simple jadi YouTuber aja itu gitu ya. kaya. Tidak melihat ini ya. Jadi Terus tuh enak ya. ini dari perspektif saya kan YouTuber juga ya maksudnya, tapi konten saya edukasi. Oke. Edukasi. Dia sedang ada yang pembelaan ini. Tapi enggak sih, ini mengkonfirmasi memang susah. Susah. Apalagi konten edukasi ya. Gak ada yang nonton. Banyak ada sih, subscriber ada, misalnya ribuan gitu. Cuman aku ngerasa memang susah banget nyari waktu awal tuh marketnya itu susah banget untuk dapat itu susah banget. Gitu. Jadi untuk kalian mau jadi YouTuber itu ya memang saya kontennya edukatif ya. Cuman memang saya juga ngelihat konten-konten orang-orang yang baru-baru mulai di YouTube itu dan mereka itu memang meskipun mereka cuma flexing aja itu memang nggak mudah sebenarnya. Jadi tidak seinstan itu gitu ya. Dan juga belum tentu benar teman-teman dari ya yang situ hasilnya penontonnya. Apa yang ditampilkan di dunia digital itu belum tentu benar. Kadang kita jadi trust issue ya. Karena semua kok settingan gitu. Story-story yang ditampilkan tuh settingan gitu. Jadi yang pertama mempengaruhi cara berpikir kita, nggak cuma anak muda ya, semua ibu-ibu, bapak-bapak itu juga bisa sangat terpengaruh. Terus ke bagaimana kita memahami dunia. Jadi worldview pun bisa sangat terpengaruh dari ini Brainrot ini. Contoh, ternyata orang kaya itu jahat ya. Jadi orang miskin itu yang selalu baik karena dia kan yang kebuli gitu. Kan itu yang sangat laku tuh dijual gitu kan. Terus jadi belief yang sebenarnya nggak benar, tetapi karena itu ditampilkan di konten. Nah nanti mungkin kita bisa lebih lanjut bahas ya nanti. Berarti sebenarnya konten creator itu nggak salah, tapi tinggal kontennya apa. Dan juga kalau kontennya salah ya berarti ya konten creatornya salah. Iya makanya karena itu dia ya. Tergantung kan. Terus juga ke anak-anak muda sekarang efeknya sangat ke fokus. Itu juga karena nanti mungkin kalau bahas lagi secara psikis itu juga semakin kita cepat itu memang fokus kita semakin pendek. Betul Jo? Yes. Nah ini contoh berarti Jo itu belum brain rot. Karena diajak ngomong masih respon. Contoh ya buat orang tua yang nonton atau educators atau aktivis yang seneng ke anak-anak itu, anak-anak muda sekarang kalau habis kita lagi ngobrol gitu, kita ngomong gimana menurutmu? Hah? Apa? Nah gitu. Jadi beberapa tuh langsung nggak bisa gitu loh. Ya. Padahal dia hadir di situ. Dengar. Nah, ini contoh brain rot. Jadi salah satunya fokusnya tuh jadi bener-bener gampang hilang gitu loh kemana gitu. Oh ini aku mau sharing sedikit soal anak-anak zaman sekarang maunya jadi YouTuber gitu. Karena gini mereka tidak melihat sisi gelapnya menjadi seorang YouTuber, streamer gini loh. Soalnya jangan sorry. Nek streamer itu bedanya apa? Streamer. Kalau streamer tuh bisa apa aja nge-streamnya, misalkan dia nge-game, misalkan dia cuman chat-chatan sama. Dia nge-game terus di itu tuh sambil streaming gitu. Kalau YouTuber tuh udah syuting itu lebih banyak. Sebenarnya YouTuber bisa jadi streamer juga pada waktu yang sama. Cuman streamer itu mereka lebih sering langsung interaksi langsung. Yes. Sambil live. Jadi sambil nge-game sambil live. Oh iya dulu pernah sempat lihat anak saya yang lihat apa sih, karena saya selalu mendampingi mereka kalau screen time. Ini kamu lihat apa Nyo? Ini dia nge-game. Jadi kamu melihat orang nge-game. Aku juga gitu. Nah itu untuk orang tua itu saya cut semua. Jadi memang saya tidak mengizinkan anak saya melihat sesuatu yang instan atau streaming. Jadi ya dibatasi ke edukasi Om Regi. Nanti mungkin bisa di-share akunnya apa yang edukasi itu Om. Kakak sorry saya panggilnya kakak. Kakak gitu. Ya tante. Oke lanjutkan. Tadi itu sampai ini ya, sampai streamer, YouTuber. Sisi gelapnya. Nah sisi gelapnya tuh aku jadi ini pernah lihat ada streamer tapi ini istrinya tuh, aduh maaf aku menyebut server lain boleh? Jadi muslim kan, bercadar, tertutup semua kan? Iya. Nah tidak menutup kemungkinan yang aneh gitulah, yang cabul lah misalkan. Responnya tuh kayak ya gitulah intinya, meskipun orang-orang kan kayak bilangnya
salahnya sendiri sih bajunya terbuka. Oh. Enggak selalu gitu. Mm-mm. Even yang tertutup banget yang bercadar pun sampai dilecehkan Oh, bisa gitu. oke Jadi ya. zaman sekarang tuh nggak mikir Wah, kesana. ya itu Iya. betul bagi kalau pengaruh negatif di itu ya. Dari konten-konten. Iya. Itu sangat mungkin untuk masuk gitu. Yes, nggak cuman cewek. Iya, iya, betul. Laki juga kena ya. Bisa. Oh, oke. Kami agak kurang percaya sih. Who knows? Iya. Iya, ya ampun. Ini saya harus Iya. dilindungi loh. Iya, Saya aset iya, negara. iya. Jocelyn, kamu sendiri gimana kalau menghabiskan ini waktumu dengan nonton konten digital? Aduh, aku pegang HP untuk 1 jam juga udah puji Tuhan sih. Jadi ya kalau misalkan nonton kayak anaknya si Nova juga gitu kan, nontonin orang ngegame, streaming gitu kan. Ya, cuman aku lebih ada limitationnya gitu lah. Soalnya kan memikirkan juga kayak besok harus ini, istirahatnya harus segini gitu. Jadi Iya, ada limitnya lah. Oke. Betul. Jadi nggak pernah ya sampai ngerasain doom scrolling sampai susah fokus ke hal yang lain gitu ya. Kalau zaman sebelum kuliah pernah. Oh, Tapi itu kan iya. waktu kosong dia banyak juga ya. Dia soalnya jadi kan scrolling. belum full jadwalnya kan. Bagus juga itu menyibukkan diri sendiri. Yes, Ya, nanti bisa termasuk tuh salah satunya caranya mencegah itu kan. Jadi asal mulai dari istilah brain rot ini dari mana sih, Ci? Sebenarnya. Nah itu dari komunitas gaming sebenarnya istilah ini. iya. Makanya ini Jo juga lumayan familiar ya dari istilah gaming ini. Brain rot ketika temen mainnya kalau gaming online ya kan mereka bisa chatting toh. Iya. Terus ternyata ada temennya yang nggak langsung respon. Misalnya apa sih backup gitu ya. Beberapa main aku di backup dong ini di sini gitu. Terus ada 1 atau 2 temen yang nggak langsung respon. Nah itu langsung terlontar itu dari dunia gaming. Dasarnya brain rot maksudnya error gitu loh, nge-lag gitu loh. Nge-lag ya kalau zaman dulu. Itu dari sebenarnya dari istilah dari komunitas gaming dari 2021-an itu mulai muncul. Gitu. Nah, terus berhabis itu meluas enggak cuman gaming tapi ke konten-konten kan mulai itu waktu pandemi kan. Yes. Merebaknya itu dunia digital itu di pandemi. Iya, Karena di kan rumah terus, ya kita di habisin rumah banyak terus waktu. butuh hiburan gitu kan. Barulah itu muncul doom scrolling itu tadi. Jadi ya udah nggak nothing to do di rumah aja. Jadi ya wes Nggak ada lihat-lihat interaksi konten. ke yang lain. Itulah Iya mulai sih, banyak iya. di Indonesia pun dan di luar mungkin ya mulailah banyak YouTuber, content creator itu di momennya adalah di momen itu dari pandemi itu. Dan dari 2021 ke sini data itu menunjukkan bahwa di kalangan remaja pemuda ya, kalau ini memang studinya di kalangan pemuda remaja, setelah pandemi itu rate-nya itu naik 7 sampai 9 jam sehari. Scrolling, main di media sosial dan konten itu. Oke, bisa nggak compare ke ini ke waktu mereka fokus untuk bisa fokus attention span mereka? Kalau attention span kita aja dewasa ya, Rata-rata. anggap aja usia dewasa kita itu 45 menit loh. Mm-hmm. Kalau untuk fokus ke khotbah, dulu saya pernah mempelajari tentang fokus ke khotbah. Jadi jemaat dewasa, usia dewasa ya, anggap aja sudah lebih dari 18 tahun, itu 45 menit bisa fokus ke khotbah. Okay. Jadi pernah baca studi untuk khotbah, makanya pendeta itu juga rata-rata tidak diharapkan lebih dari 1 jam. Okay. Karena itu pasti sudah hilang kemana-mana fokusnya kita. Di bawah 18 tahun itu lebih sedikit lagi memang. Spend, tapi ini fokusnya dalam artian memang bener-bener fokus. Paham, bukan cuma duduk dan diem. Paham, menyerap semuanya kita body language, atensi ke situ. Itu namanya fokus ya. Nah itu kalau anak-anak di bawah 10 tahun itu 20 menitan. Makanya sistem pendidikan kita harusnya menyesuaikan itu. Jadi kalau gurunya end on gitu. Nanti sampai mentok di kuliah itu bisa sampai 30-35 menit. 40 menit lah ditarik. Kan tergantung juga sama, ada hubungan juga dengan daya intelektual kita. Nanti semakin dewasa mentok lah 1 jam bisa kita gitu. Jadi sebenarnya kalau fokus itu bisa kita sampai segitu. Nah tapi ini kalau yang brain rot ini 7 sampai 9 jam mereka nggak fokus.
sebenarnya nggak yang sampai memahami. Kalau fokus kan harusnya tuh mendalam. Umpamanya dia senang lihat tentang makanan ini, YouTuber apa namanya, mereview makanan. Oh iya. Nah, saya selalu mengajak anak-anak muda, dari anak saya kekenalan gitu. Kalau kamu suka sebuah konten, diulik dong. Jadi gimana sih kalau aku mau jadi YouTuber makanan? Skill apa yang aku perlukan? Nah, dari situ kan di breakdown. Oh, aku harus communication skill. Aku harus tahu makanan. Aku harus tahu apa dunia kuliner. Jadi kan dari situ mengekspresikan rasa. Nah, dari situ kan bisa belajar tuh. Oh, skillku apa yang harus ku perlengkapi untuk aku bisa jadi content creator di khusus kulineri gitu kan. Nah, itu baru positif, bagus, fokus. Tapi kalau brain rot enggak, dia 7-9 jam tuh just sitting and scrolling. Gitu ya, sesuatu yang menyenangkan. Dan tadi kita sudah bahas tentang apa ya, selalu munculnya itu terus apa bro namanya kalau di dunia digital? Algoritma kan. Kan munculnya ya udah yang kita sering buka toh, betul kan? Berarti kalau kayak nonton drama sampai 8 episode kayak gitu. Wow. Nah, itu kalau drama sebenarnya kan Tapi durasinya iya, betul, drama Korea ya. Itu belum itu kalau di definisi brain rot sendiri sebenarnya nggak masuk karena dia kan satu episode 40 menit. Nah, cuman itu tetap akan berpengaruh tentunya ke sleepnya dia, istirahatnya dia, ke pola pikir. Nah, makanya beberapa mungkin anak perempuan muda ya, Jo dan sekamu gini ibu tuh nanti takutnya kalau sampai binge watching yang Korea-Korea gitu jadi punya persepsi bahwa pria itu harus seperti itu. Harus percintaan itu harus Kenapa seperti drama Korea. Enggak, aku itu kok. Terus dari hanya kamu, Bang. Saya kira seperti saya gitu. Kalau opa Korea enggak mungkin. Jadi kan langsung pengennya itu dapat pacar yang kayak ekspektasinya akan percintaan makin sekarang tinggi ya. Aktornya saya enggak paham. Kalau yang saya tahunya cuma Song Hye Kyo yang angkatan dulu. Umurnya ya. Ya itu sama kayak sinetron kan. Itu pengaruh memang ya, jadi emosi ya, memang segala sesuatu yang berlebihan enggak baik ya. Iya. Oke. Berarti kalau Joe sendiri nih, ini pernah nggak kalau buang-buang waktu scrolling TikTok atau lain sebagainya? Joe kan bilang sebelum kuliah ya. Sebelum kuliah. Itu ada dampaknya nggak di kehidupan nyatanya Joe? Puji Tuhan di aku enggak sih ya. Soalnya aku juga diselingi dengan belajar gitu kan. Jadi fokusnya tuh ke belajar dan gini. Breaknya aja ya. Gitu. Oh ya sebelumnya ini Ci, brain rot tuh yang soal ini istilah internet aja kayak gitu. Soalnya gini, untuk di anak-anak muda zaman sekarang tuh brain rot tuh dikatakan sebagai apa ya? Kayak errornya otak. Otak tuh punya lagi error gitu loh. Jadi mengulang sesuatu yang diingat di kepala. Jadi misalkan kayak yang aku bilang itu sigma-sigma gitu kan. Dan itu kesetel lagi di otak sampai diomongin gitu. Iya. Nah, tapi kalau di aku sendiri brain rot tuh enggak selalu negatif. Karena gini, untuk aku ya, ini kena brain rot lagunya Saat SYC. Gimana tuh? Apa itu? Iya. Lagunya SYC tuh apa ya? Firman-Nya hadir jadi terang dalam gelap. Cuman yang menjadi brain rot adalah bagian ini yang asiknya gitu loh. Dan di situ tuh jadi apa ya, mengingatkan kita kayak kenangan di SYC. Jadi keinget lagi di SYC itu apa aja gitu loh. Jadi SYC, SYC, ya. Saat youth camp. Oke. Gitu. Jadi menurut aku untuk pemikiran anak zaman sekarang brain rot tuh nggak selalu negatif. Oh iya betul. Nanti kita itu ada dampak positifnya ada kok. Dampak positifnya ada dari yang ini. Bukannya brain rot itu sebuah kondisi ya. Maksudnya kenapa itu bisa disebut sebagai brain rot? Hanya pengulangan sebuah lagu. Maksudnya mengingat sebuah karya sebelum itu, fenomena ini kayaknya nggak harus disebut sebagai brain rot. Maksudnya makanya klasifikasi definisi ini harus diperjelas ya supaya tidak nggak bias gitu. Soalnya di anak-anak zaman sekarang tuh brain rot tuh ibaratnya kayak kaset rusak lah, keulangnya tuh tet di situ terus gitu. Nah, jadi dibatasi karena itu memang ya itu tadi lebih ke scrolling konten sosial, konten media sosial yang sebenarnya ya singkat, ringan dan enggak signifikan sebenarnya. Ya
itu lah yang sampai ngilangin fokus, sampai kita nggak produktif, sampai nggak mau kemana-mana, ya termasuk game yang tadi sudah kita bahas di depan. Tapi kalau yang kita teringat lagu sampai nyantol itu sebenarnya nggak termasuk sih ya, karena itu mungkin anak muda sekarang pakai itu dianggapnya istilah begitu brain rot. gitu Iya, toh. iya, justru kayak gitu, Ya, makanya enggak punya guys. menahan Kamu bukan opini brain rot. sendiri Bukan, gitu. Kau tidak brain rot. Enggak. Karena itu kan berkesan ya kan. Jangan takut. Nanti saya Berkesan doakan. dan kita denger terus. Jadi malah bagus lah kalau nyantol gitu Iya. ya. Oh, jadi Berarti semakin bukan ya. mendalam gitu ya. Mendalam, Mantap. betul. Oke, coba kita mau langsung nih ke sisi Alih fenomenanya sih. sendiri Cece ya. Kenapa Kalau dari sisi brain rot psikologinya ini ini. secara psikologis itu tentu ya faktor neurologis yang pertama itu neurologis. dengan scrolling itu jujuli ya. Itu tuh sebenarnya activating memicu hormon dopamin kita, hormon iya. seneng secara cepet. Jadi kayak secara cepat gitu loh. Dengan kita lihat sesuatu makanya kita seneng kan. Nah, itulah kadang aku tuh selalu bilang jahatnya algoritma ya. Iya. Jadi tuh bisa ngerti yang kita tuh seneng apa, Iya. sengaja ditampilin terus biar kita nonton terus kan. Iya, pas gitu. mau berhenti tuh muncul lagi ya. Nah itu sebenarnya secara dopamin itu dia activating tuh, karena itu sesuatu yang kita seneng kan. Nah that's why itu juga sangat sesuatu yang ketagihan itu tuh selalu ke arahnya ke situ. Memang berulang dan sesuatu yang kita seneng apapun itulah, apalagi nanti ke drugs, rokok. Itu sebenarnya sisinya dia activating Iya, dopamin iya, gitu. betul. Jadi sesuatu yang membuat kita happy. Dan kecanduan ya. Tuh yang pertama faktor neurologisnya itu. Lalu FOMO kalau secara psikologis ya kan. Jadi anak-anak Anak-anak kecil muda. dari SD, SMP sampai itu pengen FOMO. Jadi ikut-ikutan. lagi yang tren apa toh, lagi yang Iya, tren iya, apa toh. Dan memang dari sosial media itu kalian sadar nggak sih sesuatu yang viral itu kayak kita tahu semua Iya, gitu betul. loh. Kayak yang kita nonton itu sama gitu loh, yang Iya. lagi viral apa gitu kan. Itu jadi kita jadi takut FOMO, gamenya apa yang terbaru, TikTokersnya siapa, YouTubersnya siapa gitu. Takut ketinggalan. Takut ya. ketinggalan. Lalu yang berikutnya faktor ini SAS, shorten SAS. attention span itu namanya. Jadi kayak tadi sulit fokus. Ya itu sebenarnya yang mau aku compare sebenarnya sih. Karena gini, ini penelitian dari Microsoft ya, tapi tahun 2000-an. Memang range penelitiannya cuma agak jauh deh, sejak tahun 2002-2005 itu sejak sejak Android keluar. Itu ada penurunan attention span. Itu jadi attention span di sini awal itu maksudnya berapa detik awal di mana kita itu bisa fokus dengan sesuatu. Ya. Jadi sekarang manusia itu generally itu lebih pendek daripada attention span-nya ini ikan emas. Ini generally ikan emas itu kira-kira 4 detik 5 detik. Jadi kita Pertama ya, kita di untuk bawah. kita bisa engage. Kayak kita ini pertama terus kita langsung bisa ganti fokus ke yang lainnya. Kita kalah guys sama ikan emas. Tuh. Tapi ini ini average itu rata-rata. Aku akan memandang ikan emas tidak dengan cara yang sama lagi. Gimana Ini. jadi? Dengan penuh kekaguman. Apain kagum Senyum sama ikan anggun emas? ya. Wow, gitu. Sama-sama pendek ya. Iya betul makanya memang semakin pendek dibandingin kita aja sekarang yang mungkin nggak belum dan semoga tidak ya ke brain rot ini sampai ketagihan scrolling, yang kita pada umumnya aja sudah span-nya kita fokus sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dulu yang penemu-penemu yang zaman-zaman dulu scholar yang belum ada sosial media kan. Mereka tuh bisa belajar berjam-jam gitu loh. Ya meskipun mungkin di tengah-tengahnya hilang gitu ya, capek. Tapi fokusnya mereka tuh lebih luar biasa dibanding kita. Jadi kita lebih sekarang kita anak-anak sekarang lebih susah fokus pada tugas yang panjang. Jadi suruh baca buku itu memang gampang banget ke distraksi. Kamu mau baca buku? Yes. Pernah? Oh pernah lagi. Oh ya pernah dong. Oke. Soalnya Dan itu harus dibiasakan sejak kecil ya Bapak Ibu. Iya. Dimulai dari buku. Dimulai dari simple kecil aja. betul. Jadi kayak anak saya yang pertama itu senang banget baca buku karena sejak bayi saya ajak baca buku sampai sekarang dia betah, masih betah baca buku gitu. Jadi harus dibiasakan sih. Itu salah satunya juga melatih fokus Yes. supaya span-nya enggak pendek-pendek gitu di tengah
gempuran yang sekarang kan. Tapi juga ini juga bisa jadi cara untuk Bapak Ibu guru atau SD atau SMP kayak gini nih, kita akali nih. Oke, sekarang kondisinya memang anak-anak sekarang span-nya lebih pendek. Iya. Mau enggak mau. Karena tidak semua parent juga bisa se-concern itu kan. Berarti sekarang tuh harusnya materinya di breakdown. Jangan tiba-tiba anak-anak besok ulangan baca 15 halaman ya. Iya. Itu pasti nanti banyak yang remedi Bapak Ibu guru. Jadi ya di breakdown per satu chapter, misalnya 2-3 halaman. Itu pun nanti diulang dan di breakdown ke beberapa latihan dulu. Itu tentu akan lebih menolong. Lalu yang faktor psikologis lain itu escapism. Jadi apa? Jalan apa? Keluar, lari ya, melarikan diri gitu dari stres. Kita dari realita yang kita hadapi, mungkin banyak juga teman-teman yang hidupnya memang betul-betul stressful, entah dari family, entah dari lingkungan. Nah itu cara larinya itu ya dengan doom scrolling itu, brain rot ini yang membuat brain rot ini, karena itu kan di sosial medianya dia kayak dunia itu lebih indah gitu daripada apa yang sedang aku alami gitu. Walaupun cuma sekedar lihat-lihat aja. Walaupun hanya sekedar lihat-lihat aja gitu. Jadi kamu ini ketika kamu penat kamu gitu ya larinya ke itu juga. Kalau lagi stres, kalau aku jenuh. beda justru. Kalau aku lagi capek atau lagi stres, marah gitu kan, Tidur. apa ya? Makan. Kalau aku enggak Bahkan kalian nggak ada yang benar. enggak, aku enggak bukan makan. Saya jauh berbeda ini. Iya. Kalau aku lebih ke ini, kalau enggak lari atau jalan itu pasti main musik. Oke. Soalnya kayak apa ya? Aku pernah bahkan main piano tuh lagi emosi, jadi kayak tersalurkannya tuh ke musik. Oke. Ini anak-anak muda bisa dicontoh ini dari Jo. Jadi lari itu maksudnya jogging kan, running, olahraga. Ya penting jalan lari beneran beneran. Oke. Soalnya emang aku kan apa ya, penikmat langit lah sebetulnya. Jadi ada istilah baru nih, penikmat Anak senja, anak senja. anak senja langit, tuh kopi. Penikmat Sore hari di senja ya. Saya dapat istilah baru loh, penikmat langit. Apa file gitu ya? Belakangnya harusnya ada file-nya, PHILE gitu. Yang kita seneng gitu. Wah ya ini Jo memang lain dari anak muda yang lain ya. Jadi dia memang sedang tidak brain rot gitu. Tapi emang lari tuh bagus banget loh kalau kita lagi stres atau jalan tuh emang membantu sekali. Kayak gitu. Iya. Walaupun capek fisik. Lari, jogging sambil dengerin podcastnya kayak Joydan ya. Promo silakan subscribe. Oke. Nah, jadi kalau brain rot ini kan nggak selalu buruk ya berarti. Iya, kayak Ada tadi sisi Jo positifnya sudah itu bilang apa? ya, ada sisi positifnya dia apa Jo? Lebih ke apakah inget lagu. Dari itu mungkin maksudnya meskipun kita sudah batasi kalau inget lagu bukan termasuk brain rot ya, tetapi mengulang sesuatu gitu kan. Kalau dampak positifnya tadi bisa jadi hiburan sih sebenarnya. Kita juga butuh hiburan dan memang ini mungkin termasuk hiburan yang nggak mahal ya. Dengan cuman scrolling, lihat sesuatu yang lucu, ngakak-ngakak gitu kan. Karena beberapa konten creator memang beneran lucu ya. Jadi saya memang ya ampun ini orang kreatif banget sih gitu kan. Tapi memang harus dikontrol, bisa jadi hiburan. Tapi ini kita bedakan dulu ya. Scrolling itu kan bukan brain rot. Scrolling itu scrolling. Scrolling. Tapi salah satu apa namanya ya? Yang kelihatan ketika orang brain rot itu scrolling, tapi bukan berarti scrolling itu berarti brain rot. dia brain rot. Ya, betul. Oke. Nah, jadi kita kita masuk ke dampaknya deh. Dampak dari brain rot ini sendiri gimana? Jadi kan tanya dampak positifnya ya. Itu bisa jadi hiburan, terus membantu menemukan komunitas yang sama minatnya. Ya, itu sudah dibantu sama algoritma ya. Jadi ada teman saya tuh yang senang banget knitting. Apa sih knitting tuh apa tuh? Merajut. Ya, itu karena Merajut dia masa sering depan. lihat tarik bahannya, cari contohnya itu kan. Jadi kan otomatis keluarnya itu. Lalu dia menemukan tuh, oh di Solo ternyata ada yang kumpul-kumpul Komunitasnya. untuk sama-sama merajut. Nanti modelnya yang apa, benangnya yang apa. Kalau yang tas ini banyak, jadi dari situ memang jadi menemukan komunitas yang sama minatnya. Itu bisa positif sih ya. Sama-sama misalnya suka jogging. Kan sekarang banyak banget ya grup-grup runner itu. Solo runner itu banyak. Nanti yang suka apalagi semuanya tentang mancing kontennya. Jadi dia tahu ada komunitasnya. Lalu bisa jadi sarana kreativitas sih yang tadi saya bilang. Kalau memang pengen jadi YouTuber,
nggak apa-apa, tapi Iya. kamu belajar dari Ada situ. tujuannya, benar. Kreativitasmu di challenge tuh, bagaimana Yes. supaya aku bisa ke situ, hal Mm. apa yang harus aku kuasai, yang harus aku pelajari. Iya. Itu sih dampak positifnya ya, Mm-mm. gitu. Kalau dampak negatif Tadi ya kurang lebih sama lah ya, menurunkan fokus, jadi iya. tidak produktif. Terus justru juga bisa meningkatkan kecemasan. Karena ketika kita merasa aku belum se-achieve itu gitu kan. Bisa jadi insecurity. Insecure. iya. Jadi lihat teman-teman yang lain sudah married, Iya iya sudah iya. punya baby, aku kok belum. Iya sih. Saya nggak insecure tuh lihat teman-teman saya nikah. Tapi itu emang ngaruh sih Saya juga. sama Siapa dong. yang- Apa? Bukan ngaruh. Harus Maksud aku insecure. ketika aku ngelihat usia sekian, kok dia udah punya mobil sih? Ya, Aku juga kerja segini tapi kok aku belum punya. Itu bisa ngaruh juga sih. Ya iya, terus Jo tadi di dunia perhotelan misalnya ada temenmu yang dia udah bisa sampai ke luar negeri kemana-mana gitu Iya. kan, jadi insecure. Itu yang paling mudah itu memang insecure kalau secara dampak. Ya insecure sendiri sebenarnya bisa jadi positif ya, kalau itu memacu kita untuk Iya. berusaha lebih. Tapi kalau just insecure aja, nah itu yang negatif, cuman lama-lama jadi kok aku Iya. segini-gini aja ya Iya. hidupku ya, Iya. kok aku nggak seproduktif dia. Itu gimana cara kita menanggapinya aja ya, Ci? Padahal kayak, kalau dia yang ditampilkan misalnya a day with me, a day in my life. a day in my life gitu kan. Itu kan bisa jadi dia potong-potong beberapa Iya. terus digabung. Jadi bukan berarti dia seharian itu Gitu terus. seproduktif itu Mm. gitu kan. Tapi kan jadi pengaruh juga ke kita bahwa anxiety. Jadi kok gitu ya, selalu melihat hidupnya sendiri. Tapi berhenti sampai di situ. Ya kan, Bro. Jadi kalau brain rot berhenti sampai di situ. Dari scrolling yang 7-8 jam kecanduan ini, lalu cara berpikirnya kita terpengaruh, fokusnya jadi pendek, Iya. terus jadi insecure, jadi anxiety, tapi do nothing. Nah, do nothing about insecurity itu sendiri gitu. Gitu-gitu Itu jadi aja ya. negatif. Jadi nggak produktif. Iya. Jadi pulang kerja ya kerja sih, misalnya kerja kantor ya. Iya. Tapi habis itu dari jam 5 sampai jam 9 itu misalnya cuman di Scroll kos aja. aja. Cuman di rumah aja, jadi do nothing gitu Iya, tentang betul. insecurity-nya itu misalnya. Ya kalau dampak positifnya bisa jadi itu kayak Ipo tadi pengen mobil gitu ya. Berarti bikin strategi tuh. Iya. Oke, dari gajiku yang sudah 2 digit ini misalnya, aku harus saving berapa nih untuk aku bisa pengen itu. Iya. Bahkan mungkin nanti lebih berpikir kritis. Aku memang benar-benar sudah butuh atau belum? Ini need atau ini keinginan, want gitu. Nah, berpikir kritis ini yang juga harus kita latih karena kalau brain rot nggak bisa berpikir kritis. Salah satu efek negatifnya itu. Oh, gitu. Jadi kayak ngikut terus, apalagi anak muda. Kalau kita yang sudah lebih mature, harapannya ndak selugu itu ya. Tapi yang bahaya yang anak SD SMP Iya. loh, yang masih labil emosinya, masih belum firm Iya. prinsip hidupnya, lalu melihat konten-konten seperti itu, jadi menerima aja, nggak kritis. Oh jadi, oh gitu ya, oh gitu ya. Jadi kalau ya udah kalau pengen kaya jadi YouTuber aja, Iya. gitu loh. Instan pikirannya Tapi ya. enggak juga sih, sebenarnya ada orang-orang tua yang kayak ngeliat Anda mendapatkan hadiah. Oh dengan iya. cara mengirim. Oke, itu juga kena ya bro ya. Iya betul. Pengalaman deh. Oma itu. Kasihan kita. Nah, kita langsung deh. Gimana sih cara ngatasinya kalau gitu? Ngontrolnya itu ya supaya kita enggak kecanduan. Ya yang pertama yang ini juga di dunia psikologis, di kita juga di Kristen selalu sering disebut itu lebih ke self awareness ya. Sadar diri gitulah ya. Jadi kayak tadi Jo sudah bagus tuh membatasi screen time-nya. Nah itu juga sebenarnya sudah dibiasakan dari muda. Kayak kemarin saya baru membawakan materi ke anak remaja. Terus saya kan ngomongnya tentang mengendalikan emosi. Topiknya itu. Terus salah satunya adalah supaya karena kebanyakan tuh banyak yang gampang stres, mulai cemas gitu ya. Karena mungkin pengaruh sosial media juga toh. Terus saya tanya, salah satunya adalah maintain pola hidup sehat, olahraga, teratur, tidur yang cukup. Terus saya tanya, kalian tidur sehari berapa jam? Ada yang jawabnya rata-rata 3 jam Kak. Hah? Kalian bobok jam berapa? Jam 2 subuh, jam 3 subuh. Ngapain ya tadi?
Salah satunya nge-game, Bener-bener lihat rotten sosial tuh, media. otak mengecil otak. Jadi sampai terus di kelas nggak tidur. Jadi mereka jadi tuh sampai waktunya ke situ ya. terus saya tanya, loh kalian sama orang tua nggak dibatasi toh screen time-nya? Enggak. Ini kelas 7 kelas 8 audiensnya. Terus saya sampai heran-heran kenapa nggak dibatasi ya. Jadi karena nih pulang sekolah sampai rumah tuh ngapain gitu kan. Ya kalau ada les gitu. Kalau udah sampai rumah sudah dari jam PR atau kalau ada PR beres dari jam 6 jam 7 udah di kamar scrolling tuh mereka. Entah nge-game, lihat TikTok, lihat short sampai jam 2 subuh itu. Terus baru tertidur padahal mereka kan jam 5-an setengah 6 harus sudah bangun toh masuk jam 7 gitu loh. Sampai nggak jadi zombie tuh gitu. Nah, ini peran orang tua sangat penting untuk sadar seberapa banyak waktu yang. Tapi sekarang sudah banyak teknologi kan yang nanti 1 jam misalnya mati itu loh. Iya handphone. Di handphone kan ada handphone anak-anak itu bisa disetting. Saya pakai aplikasinya ini, ada kan ya aplikasinya. Nah kalau kita udah dewasa kan nggak mungkin ya dikontrol orang tua kita gitu. Ya itu membatasi sendiri. Aku mau menghabiskan waktuku di handphone ini selama berapa jam gitu. Lalu yang berikutnya adalah digital detox. Ini bisa dicoba. Ini mumpung biasanya masa-masa prapaskah ya. Kan pantang. Itu salah satunya memang ini challenging sih. Memang saya pun belum berhasil. Misalnya mau sehari aja nggak buka sosmed sama sekali. Nggak usah 40 hari lah. Sehari bener-bener buka handphone itu cuman urusan WA kalau ada kerjaan. Tapi nggak Facebook, nggak IG, nggak TikTok, nggak YouTube itu. Tapi ini kalau content creator susah ya. Itu kan sumber penghasilan dia ya. Agak susah memang. Iya. Saya harus cari ini, harus cari tren gitu. Iya. Itu jadi digital detox. Kalau kita diet itu ya, misalnya 2 hari nggak makan gula atau 3 hari nggak makan gula itu pasti nanti kayak sakau gitu ya. Nah, bisa dicoba ini untuk sehari aja. Nanti biasanya akan ngefek sih. Jadi keinginannya jadi berkurang. Self aware itu, terus digital detox salah satunya yang supaya nggak benar. Sama itu tadi Ibu sudah menyebut produktif ya. Cari kegiatan yang kerasa nggak sih teman-teman di sini kalau kita tuh sibuk seharian, nggak bisa loh untuk itu doom scrolling itu. Iya, betul ya? Betul banget. Karena kita punya banyak hal yang harus kita lakukan gitu. Saya kalau seharian itu misalnya harus persiapan bahan, terus nanti anak-anak juga banyak kegiatan gitu tuh sampai malam, sampai jam 9 saya baru sadar loh. Hari ini bahkan mungkin megang handphone aja tuh nggak ada ya gitu loh. Tapi kalau kita punya a lot of leisure time, nganggur gitu, itu akan godaannya lebih tinggi. Terus, Jadi memang ya kayak kemarin bahan yang buat anak-anak itu ya satu time management, bikin jadwal. Kalau mereka seharian tuh kamu mau ngapain? Saya sudah mulai membiasakan ke anak-anak sekarang mau bikin jadwal. Setelah pulang sekolah tuh mau ngapain? Dan disisipkan olahraga. Masuk setengah jam lah ngapain gerak gitu loh. Atau kegiatannya atau board game. Main apa board game tuh apa sih? Main ular tangga. Chess, snake, apa nih namanya? Ya sekarang kan banyak banget loh jenisnya yang board game. Kalau zaman saya dulu kan cuma monopoli, ular tangga. Masalahnya kalau board gamenya di HP gimana? Dikasih TikTok. Board game yang literally board game, jadi yang fisik gitu. Sekarang kan banyak banget itu modelnya. Terus bikin jadwal. Punya komunitas yang sehat. Jadi kan kalau diajak, ayo kemana gitu, jangan jadi supaya nggak mager. Jadi nggak apa-apa kalau diajak main ya keluar aja gitu loh. Karena dengan ngobrol itu kan bisa ada mengurangi interaksi dengan manusia yang beneran itu ngaruh juga. Supaya nggak mager. Jadi itu sih berusaha produktif, bikin jadwal, hidup sehat, terus punya awareness, punya self awareness untuk aku hari ini udah berapa jam ya gitu. Terus kalau memungkinkan itu digital detox. Kalau mungkin ada pendengar di sini yang mulai sadar nih, iya loh, aku udah sehari sudah 7-8 jam loh di handphone terus. Wah berarti sudah mulai brain rot nih gitu kan. Nah syukur-syukur sudah sadar. Terus salah satunya digital detox lah dicoba. Ada nambahin lagi Jo? Ya gimana kira-kira yang bisa dilakukan ini? Tadi kan kesebutnya baca buku kan. Aku tertariknya gini. Anak-anak zaman sekarang kan sukanya nonton sinetron atau drakor yang romantik.
Aku ngasih usul saran gitu kan, cobalah untuk membaca buku novel fanfiction, romance gitu. Nggak usah yang berat-berat dulu, nggak usah yang tebel segini, carilah yang tipis dulu gitu kan. Sekarang banyak ya. Nggak harus beli, tinggal minjem ke perpus pun pasti banyak, aku tahu. Oke. Soalnya gini, Wattpad kalau ada yang tahu pastilah. Iya. Wattpad itu kan suka ngerilis jadi buku gitu kan. Nah itu kan tipis-tipis tuh, mungkin nggak lebih dari 150 halaman. Nah itu cobalah. Kalau itu pun harganya nggak mahal-mahal kok. Beli satu gitu kan. Nanti juga kan misalkan kayak nanti jadi pengen baca lagi gitu kan. Soalnya betul. orang-orang tuh kalau yang suka romance pasti kepo pengen yang lain lagi lihat gitu kan, alurnya gimana. Dan gak harus romance sih, bisa aja kayak macam-macam misteri. Yes, Saya aku suka. Tapi salah satunya novel yang tak baca yang itu tuh sukanya ini sih, Sherlock Holmes sih. Oke, aku Gitu. tak pikir kamu mau bilang Agatha Christie. Itu juga Sherlock misteri Holmes. dia juga. Iya betul, baca buku. Jadi aku pernah kadang beberapa kali kalau naik KRL itu saya senang sih. Kalau lihat anak-anak muda mahasiswa tuh keluarin dari bagnya tuh baca buku gitu tuh, itu sebuah habit yang bagus, bisa dibiasakan ya. Ternyata Jadi bukunya itu skripsi lagi lagi meratap dia. apalagi bukunya kan Jo bilang kan tipis, jadi di tas kan nggak berat, cuma segitu dibawa aja, diselip aja supaya anytime kita lagi nunggu atau apa itu nggak langsung handphone tapi keluarin buku. Iya, betul. Oh sama ingat tadi lupa yang satu lagi untuk meminimalkan dampaknya itu kontennya yang positif bro, yang kayak kamu dibilang edukasi. Jadi kalaupun mau lihat yang konten-konten dipilih yang memang positif isinya. Jangan tadi yang Jo sempat bilang yang apalagi mengandung bullying dan mengandung hal-hal yang haram gitu ya. Oke, sip. Oke, sebelum kita tutup untuk podcast kita nih, ada pesan terakhir nggak buat teman-teman luar sana yang mungkin mengalami Pesan terakhir kayak mau Closing statement. kemana? Jo dulu apa nih untuk pesan teman-teman anak-anak muda nih, anak-anak muda. Kalau buat aku sih ya hiburan tuh nggak masalah sih. Cuman Ya kita jangan sampai jangan sampai lost control. Jadi kayak lost control. Iya betul. Kalau misalkan kamu udah lost control, tarik diri lagi gitu loh. Jadi sadar diri lah sebenarnya kan, sadar diri kalau Sadar kamu diri kalian. sadar diri kalian tuh sadar diri kalian tuh Sambil lihat kamera boleh Jo. sadar diri kalian tuh punya tanggung jawab gitu loh. Self awareness maksudnya. Even kalian jadi anak di rumah pun pasti punya tanggung jawab, misalkan apalah cuci piring, cuci baju gitu tuh jangan sampai terlupakan karena brain rot gitu. Ya media sosial ya. Secapek-capeknya kalian ya, pastilah setiap orang ada fase capeknya, entah karena sekolah, karena pergaulan teman, karena lain-lainnya kerja gitu kan. Istirahat di dunia digital pun nggak apa-apa, yang penting ada self controlnya lah. Iya. Hebat banget. Oke. Pemirsa. Pemirsa kelihatan umurnya banget ya pemirsa ya. Jangan biarkan, ini agak disusun ya kalimatnya ya. Jangan biarkan konten digital itu mengambil alih hidup kita. Siap. Pakailah teknologi untuk mendukung perkembangan diri. Sudah mantap bro. Keren banget obrolan kita kali ini. Padat dan gitu. Oke, good. Oke, terima kasih Cinova sudah jadi narasumber kita menjelaskan. Terima kasih. Thank you juga. Terima kasih Jo. Wah ini contoh anak muda yang luar biasa. Kita paham sudut pandang kalian lah yang 2006 ke bawah. Oke, kalau gitu sekian podcast kita hari ini ya. Saya Regileo dan saya Ipo. undur diri. Kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. God Tuhan bless you. berkati.